Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 4 dan kami akan membahas mengenai tanaman hias bunga yang ada di persekolahan SMA Gembala Baik. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri. Saya Cynthia Veronica, nomor absen 26. Saya Iota Asnia Kalamigi, nomor absen 12. Saya Rachel, absen 5. Saya Maura, absen 17. Nama saya Esther, nomor absen 9. Saya Richard Pratama Manik, absen 22. Baiklah teman-teman, disimak ya videonya. Nah, bunga yang pertama yaitu bunga anting putri. Ini bunganya. Anting putri atau Rictia religiosa adalah spesies tanaman berbunga dalam genus Rictia dan keluarga Apocynaceae. Spesies ini umumnya digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman ini menghasilkan bunga putih kecil yang terjumbai dan memiliki aroma wangi mirip dengan melati. Habitat asli dari tanaman ini berada di China, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Adapun nama populer dari tanaman anting putri yaitu water jasmine, woman's earring, white plum, dan magic ride. Bunga anting putri berwarna putih dan tumbuh dalam bentuk terjumbai atau merunduk di ujung dahannya. Setiap bunga anting putri menghasilkan 2 buah yang berbentuk dengan strip. Bunganya memiliki aroma yang sangat harum dan memiliki 5 kelopak aprikot. Saat bunga-bunganya mekar, mereka selalu terjumbai ke arah bawah. Dan tanaman ini juga berbunga tanpa musim dan berbunga hampir sepanjang tahunnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, bunga satu ini namanya bunga Asoka. Nama Asoka berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna tanpa duka. Maka tak heran jika bunga yang satu ini dianggap suci oleh umat agama Hindu dan Buddha. Di Indonesia dikenal 2 jenis bunga Asoka, yakni pohon Asoka yang tumbuh menjulang tinggi tanpa ranting atau disebut juga gelondokan tiang. Bahasa Latinnya Ployatia longifolia, dan Asoka biasa Foliatia sp yang memiliki ranting dan berdaun runcing. Di Eropa bunga ini disebut dengan plum of the wood yang memiliki arti nyala seperti api dari hutan. Hal ini karena Asoka memiliki warna yang cerah dan menyala. Di India, bunga ini dianggap bunga yang suci oleh umat agama Hindu dan Buddha. Mereka menyelesaikan bahwa penyebar bunga Asoka lahir di tempat di pohon ini. Asoka memiliki ciri yang unik dan enggak bisa ditemukan pada bunga lainnya. Antara lain, yang pertama, Asoka memiliki batang bunga yang seperti kayu dan keras dengan panjang pohon bisa mencapai 7 meter dengan ranting berwarna putih. Sering juga Asoka ditemukan berbatang pohon kecil bergantung dengan jenisnya. Yang kedua, bentuk daun bunganya lonjong dan meruncing. Bunganya bergerombol dengan warna umumnya merah terang, tapi ada juga yang berwarna kuning, jingga atau merah muda dengan 4 benang sari dan kepala sari yang terdapat pada bagian mahkotanya. Yang ketiga, Asoka memiliki akar tunggang yang menjalar ke bawah sebagai penopang pohon dengan warna akarnya berwarna coklat. Yang terakhir, bunga ini memiliki sari bunga yang terasa manis dan sering dijadikan untuk mainan anak-anak. Ya, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini ada bunga berwarna putih. Nama dari bunga ini adalah bunga kupu-kupu putih yang bernama Latin Bauhinia acuminata. Bunga ini biasa digunakan sebagai tanaman hias. Dia termasuk tanaman yang dapat hidup di tempat terbuka tanpa perawatan sekalipun. Cukup cahaya matahari secara langsung dan pengaturan drainase seadanya dia bisa tumbuh. Pohon kembang Bauhinia atau bunga kupu-kupu putih dapat diperbanyak menggunakan bijinya atau perkembangan generatif, ataupun diperbanyak melalui stek atau pencakokan atau perkembangan vegetatif. Ciri-cirinya adalah pohonnya dengan tinggi rata-rata mencapai 10,67 meter dengan batang bulat dan rata-rata diameter pohonnya 21,66 cm. Daunnya tunggal tersebar mirip seperti sayap kupu-kupu. Bangun daun membulat, ujung daun terbelah, pangkal daun membulat, dan pertulangan daun menjadi. Permukaan atas daun licin dan berwarna hijau tua.
Permukaan bawahnya berbulu dan berwarna hijau muda. Bunga majemuk tandan muncul di dekat tangkai daun berwarna putih. Arti dari bunga ini adalah melambangkan kesucian, keluguan, dan kepolosan. Bunga selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, jadi di lingkungan sekolah kita juga ada bunga Santo Tesmonioni. Santo Tesmonioni atau dikenal dengan sebutan penda merah merupakan tanaman kebun yang populer dengan warna merah yang mencolok. Santo Tesmon ini memiliki warna yang beragam, mulai dari putih, putih kekuningan, merah, bahkan ada merah keunguan, dan semua itu tergantung dari jenisnya. Bunga Santo Tesmon ini disarankan tanam langsung di tanah, maksudnya tidak menggunakan pot karena Santo Tesmon itu dapat tumbuh hingga 10 meter atau bahkan lebih dari 10 meter. Di Singapura, Santo Tesmon ini marak digunakan di tepi jalan sebagai pohon pelindung karena akarnya itu invasif sehingga tidak merusak jalanan. Jika Santo Tesmon mekar, sosoknya seperti jarum yang bergelombolan di tangkai. Bunganya rimbun membanjiri tanjuk pohon. Diketahui di negeri asalnya Australia, Santo Tesmon berbunga saat musim semi. Di Indonesia, anggota famili Myrtaceae itu juga berbunga hampir sepanjang tahun. Dengan warna bunga yang menarik, Santo Tesmon memang cocok sebagai penghias tanaman. Keindahan warnanya memikat setiap orang yang melihat. Nah, Santo Tesmon di Thailand itu adalah Rak Raik Pop yang artinya cinta pada pandangan pertama. Oke, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maura Angelita. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tanaman hias yang pastinya sudah sangat familiar. Nah, tanaman hias yang akan saya perkenalkan yaitu tapak dara. Tapak dara adalah perdu tahunan yang berasal dari Madagaskar, tetapi telah menyebar ke berbagai daerah tropikal lainnya. Nama ilmiahnya adalah Catharanthus roseus eldon. Di Indonesia, tumbuhan hias pekarangan ini dikenal dengan bermacam-macam nama. Seperti di Sulawesi disebut dengan sindapor, lalu dalam bahasa Sunda kembang tembaga, dan bahasa Jawa yaitu tapak dara. Tapak dara dapat tumbuh dengan baik di berbagai tempat dengan iklim yang berbeda. Tanaman ini memiliki batang berbentuk bulat dengan diameter kecil dengan bentuk daun memanjang berbulu halus pada kedua sisinya. Bunga tapak dara ini tumbuh di bagian ketiak daun dan berukuran kecil dengan warna putih dan ungu yang terdiri dari 5 kelopak bunga. Pada akar, batang, daun, hingga bunga tapak dara mengandung berbagai zat kimia yang sangat bermanfaat untuk pengobatan. Tumbuhan ini tumbuh dengan baik mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Dan tumbuhan ini juga menyukai di tempat-tempat yang terbuka. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Esther. Di sini saya memperkenalkan satu di antara tanaman hias bunga. Tanaman hias bunga yang akan diperkenalkan adalah ini. Ini namanya bunga kertas, teman-teman. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa namanya bunga kertas? Bunga ini dinamakan bunga kertas karena memiliki sudang bunganya yang tipis dan memiliki ciri-ciri seperti kertas. Bunga ini berasal dari Amerika Selatan dan memiliki nama Inggris yaitu bougainville, yang diambil dari nama Sir Louis Anthony Bougainville, seorang prajurit angkatan laut Prancis. Bunga ini memiliki nama Latin yaitu Bougainville glabra. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa bunga ini dijadikan tanaman hias? Bunga ini dijadikan tanaman hias karena memiliki keindahan warnanya dan cara merawatnya yang sangat mudah. Seperti yang bisa teman-teman lihat, bentuk dari pohon ini, dia pohonnya kecil ya teman-teman, dan dia tuh sukar untuk tumbuh tegak, dan juga dia memiliki seludang bunga. Nah, walaupun yang tadi sudah saya katakan memiliki bentuk yang kecil, namun tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat loh teman-teman. Manfaatnya yaitu sebagai penghias rambut, sebagai campuran untuk upacara siraman, dan biasanya digunakan untuk upacara pemakaman bagi bangsa Tiongkok dan India. Tanaman ini banyak ditanam di sepanjang taman, jalan, dan juga biasanya digunakan sebagai penghias bangunan sebagai tanaman rambat. Tanaman ini banyak ditanam di India, Australia, dan beberapa negara di Amerika. Bunga ini melambangkan melambangkan keindahan dan kasih sayang.
Nah teman-teman, tadi kami telah memperkenalkan berbagai macam jenis bunga yang ada di persekolahan SMA Gembala Baik. Semoga video yang kami sampaikan dapat menjadi informasi dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.